This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga terima upahnya. Ada adik-adik sekolah minggu. Selamat pagi adik-adik. Hai. Halo Ci Marce. Halo Kakak Vita. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Apa kabarnya pagi hari ini? Baik, luar biasa. Saya luar biasa. Kamu luar biasa. Kita semua luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Hai, halo. Halo. Hai teman-teman. Baiklah adik-adik, sekarang semuanya duduk manis. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya bangkit berdiri, mari bersama-sama kita mengangkat satu pujian. Bapakku datang padamu. Mari bersama-sama dengan sikap berdoa kita mengangkat pujian ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami anak-anak-Mu kesempatan. Di pagi hari ini kami akan beribadah sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhirnya dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih kami menyerahkan ibadah sekolah minggu ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah luasnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah luasnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus bagiku. Dalamnya lebih dari lautan luasnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus bagiku. Dalamnya lebih dari lautan luasnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus bagiku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah luasnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus bagiku. Dalamnya lebih dari lautan luasnya, mengelilingi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus bagiku. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Siapa Yesus? Yesus sobat yang setia bagi kita yang lemah. Dia peduli ku bawa dan doa padanya. Oh betapa kita susah dan percuma menolak. Kalau tidak minta tolong, ada sobat itulah. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Siapa Yesus? Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Siapa Yesus? Oke, semua adik-adik masih tetap berdiri. Sekarang kita akan mengucapkan pengakuan iman anak. Aku percaya Allah Bapa berkuasa atas langit dan bumi. Aku percaya Yesus Kristus
Anak Allah, Juru Selamatku. Aku percaya Roh Kudus penolongku. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang besar. Haleluya, haleluya, ketiganya yang besar. Adik-adik, silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan persembahan syukur kita. Kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat suatu pujian, persembahan Tuhan punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berkenan, persembahan hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berkenan, persembahan hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berkepentingannya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Persembahan adik Ori. Teman sekolah minggu, mari kita berdoa persembahan. Ya Tuhan, sekarang kami sudah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini agar dapat berguna bagi gereja kami. Ya Tuhan, berkati juga orang tua kami. Berkatilah pekerjaan mereka. Ya Tuhan, hanya ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan mengangkat satu pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku.
Shalom adik-adik, pagi hari ini kita akan menyiapkan hati untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dalam ibadah sekolah minggu pagi hari ini, kami akan bersama-sama mendengarkan cerita firman-Mu. Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan cerita firman hari ini, kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-19. Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-9, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-29. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Yang sudah bisa membaca, baca firman Tuhan ini dengan lantang. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dan dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang sedang berdoa, dan dalam satu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku."
Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Ada seorang yang bernama Saulus. Hatinya begitu berkobar-kobar. Ia ingin menangkap dan membunuh murid-murid yang mengikuti jalan Tuhan. Ia meminta surat kuasa dari majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya ini menjadi dasar bagi Saulus untuk membunuh orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Wah, peristiwa yang luar biasa terjadi dalam perjalanan menuju ke Damsyik. Ketika dia sudah hampir sampai di kota Damsyik, tiba-tiba ada cahaya yang memancar dari langit mengelilingi Saulus. Ia jatuh ke tanah dan kedengaran olehnya suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus kaget. "Siapakah itu? Siapakah yang berbicara denganku?" Kata suara itu, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Setelah itu Saulus bangun dan pergi ke kota. Kemudian teman-teman yang melihat hal itu menjadi heran, apakah yang sesungguhnya terjadi. Saulus kemudian bangun dan ia membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat dan teman-temannya harus menuntun dia masuk ke kota Damsyik. 3 hari lamanya Saulus tidak dapat melihat, ia tidak makan dan tidak minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan datang kepada Ananias. "Ananias," kata Tuhan. Ananias menjawab, "Ini aku, Tuhan." Kemudian Tuhan menyuruh Ananias pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan mencari rumah Yudas di Tarsus. Mencari seorang yang bernama Saulus, karena Saulus sekarang berada di tempat itu untuk berdoa. Ananias harus masuk ke rumah itu dan menumpangkan tangannya ke atas Saulus supaya Saulus dapat melihat lagi. Ananias tidak mau pergi ke tempat Paulus. Ananias berkata kepada Tuhan, "Tuhan, orang itu jahat sekali. Dia mau membunuh orang-orang yang mengikuti jalan-Mu. Mengapa aku harus pergi bertemu dengan dia?" Tetapi Tuhan berkata, "Pergilah, karena orang ini akan aku pakai untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku juga akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ditanggung oleh dia karena namaku." Akhirnya Ananias pergi ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus dan menyatakan kepada Saulus, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui,
telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari mata Saulus, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Nah, adik-adik, Saulus adalah seorang yang sangat jahat. Dia mau membunuh orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi Saulus, sehingga ketika Saulus ingin melakukan kejahatan, Tuhan Yesus datang kepada Saulus, melembutkan hati Saulus, dan akhirnya Saulus bertobat. Dari yang sebelumnya selalu mau melakukan yang jahat, kemudian berubah, mau mengikuti jalan Tuhan dan memberitakan kabar sukacita. Saulus tidak jahat lagi. Saulus telah dipulihkan oleh Tuhan dan Saulus mau memberitakan yang benar kepada orang banyak. Memberitakan tentang kasih Tuhan Yesus kepada banyak orang. Menyatakan kepada orang-orang bahwa setiap manusia yang berdosa dan bertobat akan diampuni oleh Tuhan dan akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat bagi Tuhan, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, kita banyak melakukan hal-hal yang tidak benar. Seringkali kita berbohong, seringkali kita berkelahi, seringkali kita melakukan yang tidak baik, mengganggu binatang yang sedang tidur, mencelakai orang-orang yang ada di sekeliling kita, teman-teman kita. Kita seringkali tidak menyenangkan hati papa mama. Kalau ulangan kita suka menyontek. Wah, teman-teman, banyak hal-hal yang jahat yang kita lakukan. Tapi kalau kita mau bertobat, kita akan diampuni seperti Saulus. Kalau kita pernah menjadi anak yang tidak baik, suka mencuri, suka memukul teman, suka bermain dengan permainan-permainan yang tidak mempermuliakan Tuhan, tidak mau dengar papa mama, kita dapat datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan. Seperti Saulus diampuni oleh Tuhan, kita yakin bahwa saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan bisa memakai kita untuk menjadi alat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah kita menjadi anak-anak yang bisa membanggakan orang tua dan memuliakan nama Tuhan setiap hari. Mari kita bersama-sama berdoa untuk firman yang sudah kita dengarkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu tentang Saulus yang jahat dan diubahkan oleh Tuhan dan kemudian dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemberita Injil. Berkati kami semua anak-anak sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Kami juga seringkali melakukan hal-hal yang jahat, yang tidak memuliakan Tuhan, sering berkelahi, mencontek, berbohong, mencuri, dan melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, mengatakan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar. Tuhan, ampuni kami dan pakai kami seperti Saulus untuk menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran,
dan menjadi saksi. Berkati semua anak-anak sekolah minggu di rumah masing-masing yang berulang tahun. Tuhan berkati, berikan kesehatan kekuatan untuk semua anak-anak sekolah minggu dalam kehidupan pribadi mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Saya ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita angkat satu pujian, Bapa terima kasih. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami sudah boleh memuji Tuhan dengan sukacita dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua anak-anak sekolah minggu yang beribadah di rumah masing-masing. Berikan kesehatan, kekuatan kepada kami. Berkati saat kami belajar daring di rumah, beri hikmat, bijaksana bagi kami. Berkati papa mama kami dalam bekerja supaya mereka tetap dalam keadaan sehat. Kami berdoa untuk gereja kami, Tuhan memberkati dalam pelayanan yang ada. Kami berdoa juga menyerahkan untuk pelayanan ibadah sekolah minggu, agar semua anak-anak sekolah minggu dapat aktif beribadah di rumah masing-masing. Kami mengucap syukur, menutup ibadah sekolah minggu pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.